Bukan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami boleh bersama-sama beribadah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Engkau sudah lahir 2020 tahun yang lalu, dan hari ini kami memperingatinya Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau telah datang lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, dan keselamatan telah menjadi milik kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hati kami bersuka cita, berglori karena kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, kepada semua jemaat-Mu, baik yang ada dalam rumah ini maupun yang menyaksikan program live streaming pada hari ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Roh Kudus bekerja bagi kami semua. Urapi hamba-Mu dan pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari buka Alkitab kita. Buka kitab Lukas. Pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah ketemu kita baca bergantian. Saya akan baca ayat 8, nanti jemaat Tuhan akan baca ayat berikutnya. Lukas pasal 8. Lukas pasal 2 ayat 8 maksud saya. Sudah? Saya akan baca ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba bertiga seorang malaikat Tuhan menyertai mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam galungan. Dan tiba-tiba bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 sama-sama yuk.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Coba kita kembali ke ayat 11. Kita baca sama-sama, yuk. Ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan berjanji memberkati mereka. Perhatikan ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tema khotbah renungan Natal bagi kita pada hari ini adalah Natal, lahirnya Juru Selamat. Natal, lahirnya Juru Selamat. Perhatikan ayat yang ke-11 ini. Dikatakan hari ini Yesus telah lahir 2020 tahun yang lalu. Tetapi ayat ini mengatakan hari ini. Hari ini menunjukkan penggenapan janji Allah kepada umat Israel, juga kepada kita, bahwa di masa yang akan datang akan lahir Juru Selamat bagi umat Israel dan juga bagi kita, yang disebut dengan Mesias. Itulah pengharapan orang Israel di dalam perjanjian lama, dan itu sudah diberitakan oleh para nabi melalui nubuatnya. Kalau kita perhatikan, Nabi Yesaya juga menulis nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Mesias. Itu 740 tahun kemudian itu digenapi dalam peristiwa Natal. Dan hari ini kita memperingatinya. Nah, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini di ayat yang ke-11 bahwa saudara dan saya memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus hari ini. Hari kelahiran Tuhan Yesus inilah yang disebut dengan Natal, lahirnya Juru Selamat manusia. Nah, karena itu saudaraku, maka penggenapan janji Tuhan bagi umat Israel dan juga bagi kita telah digenapi. Dan kita bersyukur akan hal itu, karena saudara dan saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Katakan amin. Itu artinya bahwa saudara dan saya telah menerima keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan oleh kematiannya itu saudara diampuni, dibenarkan, dikuduskan, dan didamaikan dengan Allah, sehingga saudara dan saya menerima janji, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perkataan di ayat 11 ini disampaikan oleh malaikat. Jadi bukan manusia yang menyampaikannya, tetapi malaikat Tuhan yang turun dari surga. Coba kita lihat di ayat sebelumnya. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Jadi yang menyampaikan berita tentang lahirnya Juru Selamat manusia adalah
malaikat Tuhan yang turun dari surga menjumpai gembala-gembala yang ketepatan mereka menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Ternyata gembala-gembala di Israel pada zaman dulu sering menginap di padang penggembalaan. Mereka menggembalakan kambing domba, sekaligus juga mereka menginap di sana, bermalam di padang penggembalaan tersebut. Karena jarak antara kandang dan padang penggembalaan itu sangat jauh, sehingga mereka harus menginap untuk mengefisiensi waktu dan tenaga. Sehingga pada malam itu, pada waktu lahirnya Yesus Kristus, mereka ada di padang gembala, di padang penggembalaan. Apakah mereka tidak kedinginan? Karena ini bulan Desember. Karena bulan Desember itu adalah musim dingin. Kalau di Eropa itu salju turun, ya. Tetapi di Israel tidak terlalu dingin seperti di Eropa, ya. Walaupun dingin, tapi tidak terlalu dingin sehingga gembala-gembala ini masih bisa menginap di padang penggembalaan, sehingga mereka bisa tinggal di padang penggembalaan menjaga kawanan ternak mereka. Besoknya mereka menggembalakan lagi. Kira-kira seperti itulah pekerjaan gembala pada waktu itu, sehingga mereka ada di padang penggembalaan pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba dikatakan apa? Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kalau bicara tentang tiba-tiba, sekujuk-kujuk malaikat Tuhan ada di dekat mereka. Nah, kalau disebutkan di sini malaikat Tuhan, itu berarti malaikat ini turun dari surga, diutus oleh Allah untuk datang kepada para gembala ini untuk menyampaikan berita lahirnya juru selamat. Ya. Lalu kemudian kalimat berikutnya, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Ternyata malaikat yang datang, yang berdiri di dekat mereka secara tiba-tiba itu disertai dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita bayangkan kemuliaan Tuhan itu berarti ini malaikat memancarkan sinar yang sangat terang, kira-kira seperti itu, ya. Pada waktu mereka ada di padang gembala, tentu mereka pasti membuat api unggun, mungkin, ya. Terus kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, mungkin di depan, mungkin di samping juga, tapi menurut perkiraan saya pasti di depan. Tiba-tiba muncullah makhluk ini yang disebut dengan malaikat Tuhan ini, bersinar dengan kemuliaan Tuhan yang sangat terang, ya. Kita bisa bayangkan, ya, pada waktu itu agak gelap-gelap, mungkin ada api unggun, tiba-tiba berdiri sosok yang menyinarkan sinar yang sangat terang, dan itu adalah malaikat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa malaikat ini benar-benar malaikat yang diutus oleh Allah dari surga. Katakan amin. Jadi kita harus percaya bahwa yang menyampaikan berita ini adalah malaikatnya Tuhan. Kemudian ketika mereka melihat malaikat itu, mereka sangat ketakutan. Ketakutan karena apa? Ya namanya karena tiba-tiba gitu, ya kan, menyinarkan sinar yang sangat terang. Pasti mereka tentu ketakutan. Mungkin kita juga kalau kita ada di luar gitu, ya, ada api unggun gitu, ya, terus kemudian tiba-tiba berdiri di depan kita seorang malaikat
yang menyinarkan sinar yang terang. Mungkin juga kita terkejut akan hal itu. Apakah mereka tahu bahwa ini adalah malaikat Tuhan? Mungkin sebagian ada yang tahu bahwa ini adalah malaikat Tuhan. Tapi mungkin juga mereka bingung ini siapa, kira-kira seperti itu. Tapi dalam narasinya Lukas menulis bahwa yang hadir yang secara tiba-tiba di dekat mereka itu adalah malaikatnya Tuhan. Dan mereka ketakutan, ini para gembala. Ketakutan karena apa? Kemuliaan Tuhan yang menyertai malaikat itu. Masih ingat gak waktu Tuhan menunjukkan dirinya kepada Musa? Musa juga mengalami ketakutan, ya, karena kemuliaan Tuhan itu yang luar biasa membuat Musa dan juga membuat para gembala ini mengalami ketakutan. Saudara pernah dijumpai malaikatnya? Belum ya? Belum. Puji Tuhan. Ya. Tapi saya pernah ada seorang anak pendeta ketika saya berkhotbah di gereja, dia melihat bahwa di belakang saya ada sosok malaikat yang menyertai. Anak pendeta ini hadir dalam ibadah pada waktu itu, dan dia melihat bahwa ada malaikat di belakang saya yang menyertai, seperti mengepakkan sayapnya seperti ini. Menurut Bapak pendeta ini, anaknya ini punya karunia untuk melihat yang demikian. Saya tidak sadar, karena saya waktu itu hanya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan tentang penginjilan. Berapa minggu atau berapa bulan kemudian dia cerita kepada saya bahwa anaknya melihat seperti itu. Saya tidak tahu bahwa ada di belakang saya malaikat Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Karena saya sedang melakukan pekerjaan Tuhan, berkhotbah menyampaikan firman Tuhan tentang penginjilan. Karena penginjilan hatinya Tuhan. Katakan amin. Masih ingat gak waktu pernyataan Tuhan Yesus belum berangkat ke surga? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dikatakan apa? Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi malaikat Tuhan itu saya yakin dan percaya diutus oleh Allah untuk menyertai hambanya, untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu betul-betul menjadi satu kekuatan yang luar biasa karena ada malaikat Tuhan yang mendukungnya. Katakan amin. Itu pengalaman saya. Yang menceritakan ini bukan saya, tetapi orang lain yang melihatnya dan yang menyaksikannya. Lalu ayat 10 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Pada waktu mereka melihat malaikat itu secara tiba-tiba berdiri di dekat mereka, mereka takut. Kemudian malaikat itu mengatakan apa? Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kehadiran malaikat itu adalah untuk menyampaikan berita. Berita tentang apa? Berita tentang kesukaan. Kesukaan itu apa? Sukacita. Ya, berita kabar baik itu berita kesukaan. Ya, kesukaannya bukan kecil, tapi kesukaan yang besar. Berarti sukacita yang sangat besar. Untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya yang berasal dari bangsa Indonesia.
Berita Natal itu merupakan berita kesukaan yang besar. Katakan amin. Karena itu hari ini kita merayakan Natal dengan penuh sukacita. Katakan amin. Karena berita Natal itu adalah berita sukacita yang besar. Meskipun kita tidak beli baju baru, meskipun kita tidak ada kue Natal di rumah, ya kan? Tetaplah bersukacita karena kelahiran Yesus Kristus itu tidak ditentukan oleh pernak-pernik Natal. Katakan amin. Tetapi berita Natal itu adalah berita bagaimana Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, karena itu kemudian malaikat melanjutkan. Berita apakah yang disampaikannya? Yaitu tentang berita kesukaan yang besar itu, yaitu di ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Perhatikan baik-baik, telah lahir Juru Selamat. Jadi Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia. Menyelamatkan dari mana? Menyelamatkan dari maut, hukuman akibat dosa kita. Masih ingat enggak firman Tuhan yang mengatakan upah dosa ialah maut. Maut itu adalah hukuman. Maut itu adalah kematian. Maut itu adalah kebinasaan. Masih ingat gak waktu Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Allah berfirman, jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Sebab jika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Jadi manusia sudah berdosa dan manusia harus dihukum oleh Allah, karena itu sudah undang-undangnya bahwa manusia harus mati, harus binasa karena dosanya. Tetapi kemudian lahirlah Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman tersebut. Katakan amin. Itu sebabnya Yesus itu disebut juru selamat. Bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya secara rohani, yaitu memindahkan saudara dari maut, dari hukuman, kepada hidup yang kekal, yaitu masuk surga. Tetapi juga menyelamatkan saudara dan saya secara fisik, di mana kehadiran Tuhan Yesus, kalau kita baca di dalam Alkitab, Ia juga bukan hanya menyembuhkan kita secara rohani, tetapi juga menyembuhkan kita secara fisik. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas ini ada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu pekerjaan-pekerjaan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Misalnya dalam Lukas 6 ayat 9, Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, dan orang yang lumpuh itu menjadi sehat, sembuh dari lumpuhnya. Kalau kita baca lagi di dalam pasal 8 ayat 36, Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan, di mana Yesus mengusir setan yang ada di dalam diri seseorang di daerah Gerasa. Dan setan itu 4.000, karena namanya adalah legio.
Legion itu artinya sangat banyak. Dan orang yang dirasuk setan itu kemudian sembuh. Katakan amin. Ia tadinya tinggal di pekuburan seperti orang gila dan memukul-mukul dirinya. Tetapi kemudian Yesus hadir dan mengusir setan itu, dan dia sadar kembali dan dia sembuh. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di ayat 38, juga Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Seketika itu juga perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh ketika ia menjamah jubah Tuhan Yesus, dan dia sembuh dari pendarahan. Katakan amin. Kemudian Yesus juga membangkitkan anak Yairus di ayat 54 dan 55 pasal 8 dalam Lukas, di mana anak Yairus sudah mati, tetapi kemudian Yesus datang dan membangkitkan anak Yairus itu, dan kemudian ia bangkit dan hidup kembali. Kalau kita perhatikan lagi, Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta di ayat 17 dan ayat 9. Bagaimana Tuhan menyembuhkan seorang yang sakit kusta menjadi tahir kembali dan sembuh. Dan juga menyembuhkan pengemis buta di pasal yang ke-18 ayat 42. Yesus mencelikkan orang yang buta menjadi melihat kembali. Itu berarti kehadiran Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita secara rohani, tetapi juga menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Dan kehadirannya ke dalam dunia ini untuk membebaskan saudara dan saya dari semua belenggu-belenggu akibat dosa. Katakan amin. Oleh karena itu, maka malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, menjadi nyata bagaimana pelayanan Tuhan Yesus setelah ia besar, kemudian ia melakukan mukjizat yang sangat luar biasa, yang sangat spektakuler, yang sangat di luar akal manusia, dan hanya Allah sajalah yang sanggup melakukan itu. Itu sebabnya kita percaya bahwa Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, tapi dialah Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Oleh karena itu, bersukacitalah hari ini kita memperingati Natal, karena Yesus telah lahir 2020 tahun yang lalu, dan ia telah membebaskan saudara dari sakit penyakitmu, dan membebaskan saudara dari segala pergumulanmu, dan juga memberikan hidup yang kekal bagi saudara dan saya, sehingga melalui kelahiran Tuhan Yesus ini kita mendapat berkat yang disediakan oleh Allah sejak semula, sebelum kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga keselamatan itu bisa diartikan bahwa usaha Allah untuk menyelamatkan saudara, usaha Allah untuk mengembalikan saudara kepada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam dunia ini maupun di dalam kerajaan surga yang mulia ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang disebut juru selamat di ayat yang ke-11 tadi. Dan kematiannya di kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya, karena upah dosa adalah maut. Maka bukan saudara yang mati, tetapi Yesus mati di kayu salib. Dan oleh kematian Yesus, seluruh tuntutan terhadap dosa telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus.
Dan setiap orang yang percaya kepadanya, tentu yang bertobat sungguh-sungguh, memperoleh hidup yang kekal, didamaikan dengan Allah, mengalami pembenaran dan pengudusan, sehingga saudara dan saya yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berhak menerima anugerah hidup yang kekal yang disediakan oleh Allah. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itulah puncak pekerjaan atau karya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia, yaitu kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan saudara. Dan Yesus harus datang ke dalam dunia ini karena tidak ada cara lain yang dapat menyelamatkan saudara dan saya, yang dapat menyelamatkan manusia. Dengan usaha manusia tidak bisa. Dengan berbuat baik, beramal soleh tidak bisa. Hanya oleh kematian Tuhan Yesus Kristus saudara dan saya bisa diselamatkan, karena melalui kematian itu upah dosa dinyatakan di dalamnya. Karena itu Paulus berkata dalam Efesus pasal yang kedua 8-10, kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, Yesus tak perlu lahir datang ke dunia ini. Yesus tak perlu mati di kayu salib. Karena itu saudara dan saya tidak bisa menyelamatkan diri kita masing-masing dengan usahamu. Karena itu setiap orang harus menaruh iman kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab tanpa itu, maka usaha untuk menyelamatkan diri kita adalah usaha manusia. Dan usaha manusia dengan berbuat baik, beramal soleh tidak akan pernah bisa. Karena di dalamnya upah dosa tidak dinyatakan. Keadilan Allah tidak dinyatakan. Allah itu punya sifat dua, adil dan kasih. Adil, Allah harus menghukum manusia berdosa. Manusia harus mati, itu keadilannya. Tetapi Allah juga punya kasih, sehingga Allah tidak ingin manusia itu binasa oleh karena dosanya. Ia sangat mengasihi, karena itu harus ada cara untuk menggenapi atau menjalankan dua sifatnya ini, yaitu keadilan dan kasih. Dan hanya itu hanya bisa digenapi di dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib. Katakan amin. Karena itu Allah harus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi dua sifat Allah ini. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan jikalau sifat hakikat Allah yang dua ini tidak digenapi. Dan dua sifat ini, yaitu keadilan dan kasih, hanya digenapi di dalam kematian Yesus Kristus. Karena itu Yesus harus datang ke dalam dunia ini, karena hanya dialah yang memenuhi syarat untuk melakukan, menyelamatkan saudara dan saya. Dalam perjanjian lama itu dikorbankan kambing domba yang tidak bercacat. Tetapi kemudian di dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi itu di dalam kematiannya di kayu salib. Dialah korban anak domba yang sempurna untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu saudaraku, berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau, karena Yesus telah lahir dan telah menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu saudara dan saya harus menanggapi kelahiran juru selamat dengan cara pertama, bertobat. Kalau saudara tidak bertobat, sekalipun engkau menjadi orang Kristen, sekalipun engkau beriman kepada Yesus,
Kalau saudara tidak bertobat dari dosamu, jangan harap saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Sebab saudara dan saya diselamatkan bukan hanya sekedar pengakuan dari mulut kita bahwa saya beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi Allah melihat apakah saudara dan saya bertobat sungguh-sungguh dari dosa. Sebab Yesus datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa saudara. Nah, kalau saudara masih hidup di dalam dosa, itu berarti karya penebusan Yesus di kayu salib itu tidak terjadi di dalam hidupmu, karena dosa masih berada di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, maka ketika saudara merayakan Natal hari ini, peringatannya bagi kita adalah bahwa saudara harus bertobat dari dosa. Itulah tanggapan yang benar di dalam merayakan Natal. Katakan amin. Oleh karena itu maka berubahlah. Oleh karena itu maka bertobatlah dari dosamu. Jangan lagi hidup di dalam dosa tersebut. Sebab jika engkau masih tetap hidup di dalam dosa, tidak ada artinya saudara dan saya merayakan Natal hari ini. Itu akan menjadi sia-sia, karena Natal sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya, di mana Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan, untuk membebaskan kita dari kutuk dosa. Nah, kalau saudara masih hidup di dalam dosa, saudara berarti masih berada di dalam kutuk hukuman. Itu sebabnya jika saudara masih mengalami penderitaan-penderitaan fisik hari ini, jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh bertobat dari dosa. Masuk logika? Jika saudara belum dipulihkan secara fisik, jangan-jangan saudara belum mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan-jangan saudara belum melepaskan, Tuhan Yesus belum melepaskan, membebaskan saudara dari segala kutuk dosa. Sebab penderitaan-penderitaan yang kita alami ini sesungguhnya itu karena upah dosa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau saudara tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan, maka dapat dipastikan bahwa saudara dan saya belum sungguh-sungguh bertobat. Sekalipun engkau sudah Kristen, sekalipun engkau tiap tahun merayakan Natal, tapi kalau saudara tidak mengalami pemulihan, maka hari ini tawarannya dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan, minta ampunlah kepada Tuhan, supaya Tuhan membebaskan saudara dan saya. Katakan amin. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya mengaruniakan hidup yang kekal, tetapi juga menyembuhkan kita secara fisik. Katakan amin. Memulihkan dan melepaskan kita dari semua penderitaan di dalam kehidupan ini. Walaupun ada banyak orang juga yang menderita karena nama Kristus, itu beda konteksnya. Misalnya orang yang dianiaya karena Yesus Kristus, karena imannya kepada Yesus Kristus, itu beda konteksnya. Tapi kalau misalnya penderitaan yang kita alami, seperti misalnya saudara yang mengalami sakit, saudara harus pastikan hari ini saudara harus sembuh dan minta Tuhan menyembuhkan, karena kelahirannya datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan itu. Katakan amin. Penderitaan secara jasmani, ekonomi, dan seterusnya, Yesus datang untuk membebaskan itu. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan mengejar itu. Itu akibat dari kita bertobat dan beriman kepada Yesus. Maka akibatnya semua penderitaan-penderitaan kita itu akan dibebaskan oleh Tuhan. Katakan amin.
Karena itu jangan cari kesembuhannya kalau datang ke dalam gereja. Jangan cari berkatnya kalau datang ke dalam gereja. Jangan cari sembakonya kalau datang ke dalam gereja. Jangan cari amplopnya kalau datang ke dalam gereja atau ke dalam Kristus. Tapi engkau datang ke dalam gereja supaya Tuhan menyembuhkan engkau, supaya Tuhan melawat engkau, supaya Tuhan mengampuni dosamu. Maka saudara dan saya hari ini harus minta ampun supaya Tuhan pulihkan. Katakan amin. Jika ini yang kita lakukan, yaitu jika kita bertobat sungguh-sungguh dari dosa kita, maka semua hal yang ingin dibebaskan oleh Tuhan dari kehidupan kita akan terjadi. Dan itu akan menjadi realita. Sekalipun penderitaan itu seolah-olah tidak ada jalan keluarnya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Katakan amin. Sekalipun menurut medis kita tidak bisa sembuh, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Katakan amin. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa membebaskan kita. Karena itu punyalah iman. Dan kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa berkata kepada gunung ini, dia berkata kepada gunung ini pindah, ia akan taat kepadamu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Itu yang mengucapkan Tuhan Yesus. Dan kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk memperlengkapi saudara untuk itu, untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya di dalam kayu salib dikatakan oleh Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti benarlah apa yang dikatakan oleh malaikat, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu apa? Kristus. Kristus itu dalam bahasa aslinya itu Mesias. Kristo. Dalam bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Kristo itu artinya yang diurapi. Jadi Yesus itu adalah orang yang diurapi oleh Allah, dan ia merupakan keturunan Raja Daud secara manusia. Itu sebabnya dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud. Minggu-minggu yang lalu saya sudah berbicara tentang siapa Yesus. Yesus itu adalah penggenapan janji Allah kepada Raja Daud, bahwa Tuhan akan menggenapi bahwa akan datang Mesias, Raja dari keturunan Daud, untuk memerintah atas Israel dan juga memerintah atas seluruh umat manusia secara rohani. Dan itu sudah digenapi. Dan dikatakan inilah tandanya bagimu, bahwa kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemudian ayat 13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, jadi kemudian bukan hanya satu malaikat, tapi kemudian tiba-tiba muncullah malaikat yang sangat banyak yang disebut bala tentara surga memuji Allah dengan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi karena Yesus sudah lahir, maka saudara dan saya harus memuliakan Allah. Katakan amin. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saudara harus membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Karena Yesus telah mendamaikan saudara dengan Tuhan. Karena itu jangan buat keributan di mana-mana. Katakan amin. Kalau saudara masih suka buat keributan, pertengkaran di mana-mana,
saudara harus bertobat hari ini. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mendamaikan saudara dan Tuhan, dan supaya saudara berdamai dengan sesama. Dengan demikian maka engkau disebut anak-anak Allah, karena engkau membawa damai. Katakan amin. Karena itu jangan suka bertengkar. Amin. Haleluya. Kalau saudara-saudara yang masih suka bertengkar, hari ini bertobat. Hari ini berubah. Hari ini berubah. Supaya Yesus lahir dalam hatimu. Katakan amin. Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bergegas itu gembala-gembala. Setelah itu malaikat menyampaikan, lalu kemudian mereka berkata kepada satu dengan yang lain, ayo kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang diberitahukan oleh malaikat itu. Lalu mereka dengan cepat-cepat berangkat ke Betlehem, pergi ke rumah Maria, ke rumah Yusuf, dan ternyata betul bahwa di rumah Yusuf sudah ada lahir, yaitu bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ternyata apa yang dikatakan malaikat itu benar. Dan itu realita. Jadi kelahiran Yesus atau Natal bukan mitos. Katakan amin. Bukan karangan-karangan. Katakan amin. Tapi merupakan fakta realitas sejarah di mana Yesus lahir ke dalam dunia, dan saksinya ada, yaitu siapa? Gembala. Dan mereka melihat persis seperti apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Lalu kemudian setelah itu mereka melihat, menceritakan apa yang dikatakan malaikat itu. Lalu ayat berikutnya dikatakan semua orang, ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Seharusnya inilah tanggapan setiap orang di dalam mendengarkan berita tentang Natal. Yaitu yang pertama, pergi menyelidikinya. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Hari ini yang mendengarkan berita tentang Natal ini, selidiki kitab suci di dalam Alkitab. Apakah benar seperti yang dikatakan oleh Alkitab tersebut, bahwa Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, bahwa telah lahir juru selamat manusia? Jangan bersikap apatis atau acuh tak acuh atau bodoh amat. Engkau akan rugi jika engkau bersikap demikian. Ini khususnya bagi orang-orang yang masih ragu-ragu hari ini, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau seharusnya ketika mendengarkan berita tentang Yesus, berita lahirnya juru selamat, engkau harus menyelidikinya. Apakah benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat? Itu yang harus dilakukan. Katakan amin. Yang kedua, ini bagi orang Kristen. Ketika engkau sudah percaya bahwa Yesus telah lahir, bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat, maka hendaklah engkau dan saya seperti para gembala-gembala ini, setelah mereka melihat bahwa Yesus itu benar, bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat, mereka kembali dengan penuh sukacita. Mereka dikatakan memuji dan memuliakan Allah. Saudara dan saya hari ini, orang-orang Kristen yang mendengarkan berita firman ini, engkau harus merayakan Natal dengan cara memuji dan memuliakan Allah melalui kehidupanmu, dengan cara melakukan firman di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Inilah respon kita di dalam merayakan Natal. Jadi jangan setiap tahun kita merayakan Natal dengan baju baru. Oke, nggak masalah.
Dan itu baik kalau memang ada. Jangan merayakan Natal dengan foya-foya, oke. Dengan apa namanya, dengan kue banyak, buah pernak-pernik, boleh-boleh saja. Tapi yang paling terpenting dalam merayakan Natal adalah, adakah engkau hari ini memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara hidup benar dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Itu yang paling utama, supaya saudara dan saya merayakan Natal dengan cara yang benar. Dengan demikian, maka pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, saudara dan saya diselamatkan dan diperkenankan untuk memasuki hidup yang kekal, surga yang mulia yang dijanjikannya itu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Bertobatlah sungguh-sungguh. Hidup dan lakukanlah firman dalam hidupmu. Dan beritakan Injil Natal ini kepada orang lain, supaya orang lain juga percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tetaplah setia beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh yang Kudus memberkati kami semua, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kami. Kami bersuka cita sebab Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus menyelamatkan kami dari pergumulan sakit penyakit. Yesus juga menyelamatkan kami dari kutuk maut, dari hukuman karena dosa. Kami bersyukur sebab kelahiran-Mu ke dalam dunia ini membebaskan kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan